Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Reza Rizkyani Putri dengan NIM 085, yang kedua Atia Maulal Waro dengan NIM 095, yang ketiga Dwi Kinantika Sari dengan NIM 102, yang keempat Nur Rahmawati dengan NIM 125, yang kelima Zeni Rahmawati dengan NIM 126 akan mempresentasikan tentang audit siklus pendapatan, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif saldo piutang usaha. Yang pertama, audit terhadap siklus pendapatan, pengujian pengendalian. Pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari berbagai sistem informasi akuntansi untuk menyelenggarakan berbagai transaksi yang berkaitan dengan pendapatan entitas. Pengujian pengendalian adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur. Struktur pengendalian ini dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam suatu asersi laporan keuangan. Tujuan audit terhadap siklus pendapatan. Tujuan audit terhadap siklus pendapatan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama keberadaan atau keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian atau alokasi, yang kelima penyajian dan pengungkapan. Pembahasan perencanaan. Yang pertama, penjualan kredit. Yang kedua, penjualan tunai. Yang ketiga, retur penjualan. Yang keempat, pencadangan kerugian piutang. Yang kelima, penghapusan piutang. Perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian. Perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian berbagai sistem informasi akuntansi yang berbentuk siklus pendapatan dilaksanakan melalui 5 tahap berikut. Yang pertama, pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi untuk melaksanakan transaksi. Yang kedua, penentuan kemungkinan salah saji potensial dalam setiap tahap pelaksanaan. Yang ketiga, penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji potensial dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi. Yang keempat, penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas pengendalian. Yang kelima, penyusun program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi. Pada tahap pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi, setiap sistem informasi akuntansi yang membentuk siklus pendapatan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang terkait. Yang kedua, dokumen. Yang ketiga, catatan akuntansi. Yang keempat, pakan alir sistem informasi akuntansi. Evaluasi hasil pengujian pengendalian. Jika resiko pengendalian ditaksir terlalu rendah, resiko deteksi dapat terlalu tinggi ditetapkan, dan auditor dapat melaksanakan pengujian substantif yang tidak memadai, sehingga auditnya tidak efektif. Namun, jika resiko pengendalian ditaksir terlalu tinggi, auditor dapat melakukan pengujian substantif melebihi dari penjumlahan yang diperlukan, sehingga auditor melakukan audit yang tidak efisien. 2. Siklus pendapatan. Pengujian substantif saldo piutang usaha. Deskripsi piutang. Piutang merupakan klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam 2 kelompok, yaitu 1. Piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. 2. Piutang non-usaha. Piutang non-usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar seperti piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, piutang dividen dan bunga. Penyajian prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha di neraca. 1. Piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. 2. Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, harus dicantumkan pengungkapan di negara bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih atau bruto.
3. Jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca. 4. Piutang usaha yang bersaldo kredit pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. 5. Jika jumlahnya material, piutang non-usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Tujuan pengujian substantif piutang dibagi menjadi 6. 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang. 2. Membuktikan asersi kelengkapan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. 3. Membuktikan asersi penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. 4. Membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. 5. Membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. Dan terakhir yaitu membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Dokumen yang terkait dengan piutang. Golongan transaksi. 1. Penjualan. Akun-akunnya yaitu penjualan piutang usaha, fungsi bisnis, pengolahan permintaan dari konsumen, persetujuan audit, pengiriman barang, faktur, dan pencatatan penjualan. Untuk dokumen dan catatannya yaitu pesanan dari konsumen, order penjualan atau order penjualan, dokumen pengiriman, file transaksi penjualan, jurnal penjualan, master file piutang usaha, daftar piutang usaha, dan laporan bulanan. Untuk golongan transaksi penerimaan kas, akun-akunnya yaitu kas di bank piutang usaha, fungsi bisnis, pengolahan dan pencatatan penerimaan kas. Untuk dokumen dan catatannya yaitu pengantar pembayaran, daftar penerimaan kas, file transaksi penerimaan kas, dan jurnal penerimaan kas. Untuk golongan transaksi retur penjualan, akun-akunnya yaitu retur penjualan piutang usaha, fungsi bisnisnya pengolahan dan pencatatan retur penjualan. Untuk dokumen dan catatannya yaitu memori kredit dan jurnal retur penjualan. Golongan transaksi penghapusan piutang. Untuk akun-akunnya piutang usaha, cadangan kerugian piutang, fungsi bisnis penghapusan piutang tak tertagih. Dokumen dan catatannya yaitu formulir otorisasi penghapusan piutang. Untuk terakhir, golongan transaksi beban kerugian piutang. Akun-akunnya yaitu beban kerugian piutang, cadangan kerugian piutang, fungsi bisnis penetapan kerugian piutang. Untuk dokumen dan catatannya yaitu jurnal umum. Catatan yang terkait dengan piutang. Catatan yang terkait dengan piutang ada 4, yaitu 1. Jurnal penjualan, 2. Jurnal retur penjualan, 3. Jurnal penerimaan kas, dan 4. Kartu piutang. 1. Jurnal penjualan ialah catatan yang digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. 2. Jurnal retur penjualan, yaitu catatan yang digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. 3. Jurnal penerimaan kas, yaitu catatan yang berguna untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas. 4. Kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur. Prosedur audit piutang. Program audit untuk pengujian substantif terhadap piutang usaha berisi prosedur audit. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap berikut ini. Pertama, prosedur audit awal. Kemudian, prosedur analitik. Ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Keempat, pengujian terhadap akun saldo rinci. Dan yang terakhir, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Demikian video presentasi dari kelompok kami mengenai siklus pendapatan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.